Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana, ighfir lana dhunubana. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah, bi ahlil bad ya Allah. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana, ighfir lana dhunubana wa ballighna Ramadana, ighfir lana dhunubana wa ballighna Ramadana, ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi
Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin pemirsa NU Damai Channel TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Wa minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hitungan bulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan yang tercatat di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan tersebut, 4 diantaranya merupakan bulan haram. Bulan haram adalah bulan yang sangat dihormati. Saking dihormatinya bulan haram ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyerukan kepada umatnya agar ia menjauhi segala macam perbuatan yang sifatnya berselisih dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat-riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan haram, dia dalam keadaan berperang, maka Rasul akan bersepakat dengan musuh untuk sama-sama menghentikan peperangan tersebut hingga bulan haram itu berlalu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram ini juga di dalamnya kita tidak boleh berselisih, tidak boleh berbuat keburukan, tidak boleh saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Karena Allah sangat mencela, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pahala atau balasan dari perbuatan-perbuatan kita yang buruk ataupun yang baik berlipat ganda di bulan haram ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan bulan Rajab ini. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram di mana Rasul menyampaikan bulan haram itu salah satu mutawaliyat. 3 diantaranya berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang termasuk bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa Mudharrun, dan 1 diantaranya terhimpit baina Jumadi wa Sya'ban, di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yakni bulan Rajab, yang mana saat ini sekarang kita ada di dalamnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di bulan Rajab ini kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa dalam artian bimtisalil awamirillahi wajtinabun nawahi. Takwa dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa
bukan hanya sebatas terlihat oleh manusia semata, tapi betul-betul takwa yang di dalamnya mengandung kualitas yang tinggi sehingga Allah menilai kita dari ketakwaan yang kita miliki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama kita terdahulu telah menjelaskan kepada kita, bahkan menganjurkan kepada kita agar kita senantiasa mengamalkan amalan-amalan bulan Rajab. Di mana bulan Rajab ini juga dalam sebuah riwayat disebutkan ada seseorang yang terus mengamalkan amaliyah baiknya di bulan Rajab. Kemudian ketika sesuatu terjadi dengan kuburannya yang pada saat itu sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun meninggal atau wafat, digali kuburannya pada saat itu masih dalam keadaan utuh, masih dalam keadaan kain kafannya pun tidak berubah sama sekali. Jangankan segala macam yang ingin menyiksa kita di dalam kubur yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, cacing tanah saja kepada orang yang memuliakan bulan ini, insya Allah tidak akan mampu menyentuhnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab juga selain bulan haram, di mana bulan Rajab memiliki sebuah keistimewaan. Tiada lain keistimewaan tersebut adalah terjadinya sebuah proses yang sangat luar biasa. Proses Allah memperjalankan, Allah memberikan hadiah, Allah memberikan paket perjalanan wisata religi kepada siapa? Kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya perjalanan wisata, bahkan bukan hanya menghibur Rasulullah SAW. Tatkala Rasul sebelumnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambilnya paman tercinta, diambilnya istri tercinta, diboikotnya secara besar-besaran oleh kaum musyrikin di kota Mekah pada saat itu. Sehingga para sahabat yang ingin berhijrah ke kota yang lain pun sama dihalang-halangi oleh mereka yang tidak suka dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Peristiwa ini terjadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah istimewa daripada kesedihan yang dialami oleh baginda mulia kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, berupa perjalanan asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam waktu kurang dari 1 malam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih daripada itu, Allah pun mengangkat Rasulullah SAW sehingga Rasulullah orang yang pertama bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan memperoleh hadiah untuk disampaikan kepada umatnya, yakni berupa perintah sholat 5 waktu. Nah, karenanya sekali lagi bulan Rajab ini merupakan bulan yang sangat dimuliakan. Bahkan Rasul menyampaikan kepada kita, saking pentingnya bulan Rajab, kata Rasul, ala inna Rajab syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Ingatlah wahai umatku, kalau dalam bahasa kita sebagai manusia biasa, ingatlah wahai umatku, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, sementara bulan Ramadan adalah bulan umatku. Mempersiapkan diri menuju Ramadan agar kita betul-betul mendapatkan bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dihususkan kepada kita. Mari kita persiapkan dari bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya. Karena persiapan itulah yang akan menentukan insya Allah terlatihnya atau tidak terlatihnya kita di bulan Ramadan nanti. Bahkan selain itu juga bulan Rajab seringkali disebut dengan bulan Isra wal Mi'raj, bulan hadiah. Diisrakannya dan dimi'rajkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa ini susah dijangkau oleh akal. Hanya orang-orang yang berimanlah yang kemudian percaya kepada peristiwa bulan
Rajab ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya untuk memperkokoh pondasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya untuk memperkokoh pondasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menjadikan bulan Rajab ini sebagai momentum persiapan kita untuk meraih panen nanti di bulan Ramadan. Apabila di bulan Ramadan dalam benak kita puasa yang akan menghantarkan kita menuju kebaikan dunia dan akhirat, maka latihlah berpuasa di bulan Rajab ini. 15 hari pertama di bulan Rajab, mari kita sama-sama belajar berpuasa. Berapa hari pun kita berpuasa, insya Allah selain akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga akan menjadi wasilah kita menjadi hamba yang betul-betul memuliakan bulan Rajab ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tidak banyak yang disampaikan, tapi sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan, dan ampunilah semua dosa-dosa kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.